Selamat siang, Bu. Siang, Kak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sudah sehat, Kak. Sudah sehat ya? Alhamdulillah. Bisa balik lagi ya kita ketemu di sini ya untuk mengajar kita seperti biasa. Nah, sesuai dengan jadwal kita hari ini kita ya melaksanakan tindak lanjut dari observasi kelas yang untuk pengelolaan kinerja yang telah kita lakukan. Dan sebelumnya juga kita sudah melakukan pra observasi sebenarnya di EGD kan. Disitulah kita sampaikan dan kita sepakati apa yang mau kita ambil dalam observasi kelas tersebut yang sesuai dengan pengalaman kerja yang udah ibu kan pilih sendiri sebenarnya kan gitu. Nah, di ini untuk mengingatkan kembali di HP ibu udah saya apakan juga untuk kita diskusikan mengenai ya apa ini perilaku yang dianjurkan target perilaku ya yang ibu lakukan waktu pembelajaran. Itu yang pertama, target perilaku kita di semester di tahun ini dari tahun 2025 ini yaitu ibu mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Yang itu juga udah ada rambu-rambu dari perilaku yang dianjurkan dan yang dihindari yang dihindari di kegiatan pembelajaran yang ibu lakukan. Nah, kemudian yang kedua juga ibu diminta untuk guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Harapan positif itu ibu tidak membeda-bedakan antara satu peserta didik yang satu dengan yang lain. Di situ juga ada perilaku yang dianjurkan dan yang harus dihindari dalam pelaksanaan praktik kerja. Kemudian yang ketiga ya ibu juga memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Ada juga di situ perilaku yang dianjurkan ada 3 juga, ada juga dihindari ada 3 juga. Jadi itu yang mau kita lihat sebenarnya dalam pembelajaran ibu yang dilakukan aktivitas observasi. Yang udah ibu laksanakan itu ya kan. Dan satu lagi karena melihat pembelajaran tentunya eh, pembelajaran ibu kan tentunya berdasarkan dari modul ajar yang dipakai di saat itu. Itu juga menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja yang kita ambil ya yang kita sepakati dan kita ambil untuk melihat apakah sesuai dengan itu atau tidak. Nah jadi berkenaan dengan itu saya ini mau minta sama ibu saya gimana lah perasaan ibu ya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di observasi kelas tersebut, bagaimana yang ibu rasakan lah dari proses dan hasil yang dilakukan di observasi itu. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, coba saya ini refleksi dari ibu lah yang saya mintakan. Ya. Jadi silakan. Terima kasih atas kesempatan, Kak. Jadi pada saat observasi itu perasaan saya itu pertama senang gitu kan, karena dengan observasi gitu kan itu sesuai dengan modul yang saya buat. Jadi anak-anak itu ternyata lebih termotivasi dengan pembelajaran saya yang variasi, dengan memakai media-media itu anak-anak apa namanya lebih termotivasi dan semangat belajar ketimbang pembelajaran saya sebelum-sebelumnya. Jadi kan sebelumnya saya pas menonton saya tengok dulu karakter anak-anaknya mereka tuh lebih senang kalau misalnya ada di konflik yang langsung mereka pegang seperti itu. Jadi kedepannya saya gunakan itu terus makanya saya sering chat Bu Para tuh kan print kan ini Bu materi gitu karena kalau kelas 1 ini Pak gitu saya kasih yang flat aja gitu anak-anak tuh nggak pernah siap gitu saya sampai kesel gitu tapi setelah observasi itu baru saya sadari oh berarti anak ini harus ada konkretnya yang benar konkret kayak gitu memang anak ini cepat kalau misalnya dikasih media gitu cepat mengerjakan yang makanya semenjak setelah observasi pembelajaran lebih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya ada peningkatan dan ternyata dapat lah ya setelah diobservasi ya. Nah, ibu di situ kan saya lihat memang ibu menggunakan media dan kegiatan ibu saya lihat itu bervariasi yang saya lihat. Dan hampir ibu menuju mengikuti dari modul ajar
yang ibu buatkan di saat observasi. Saya nengok itu aja, cocok nggak? Nah, ada nggak ini, ada nggak ini, ada nggak ini? Ini ada. Dan ibu juga membuat ice breaking saya lihat, ya. Nah, jadi itu memang memotivasi murid sebenarnya. Ya setiap kegiatan itu agak jenuh dia di ice breaking lagi, tapi ya kita pilih ice breaking yang sesuai lah dengan materi yang cocok lah dengan itu. Jangan pula nggak cocok kan gitu. Ada kaitannya kan bisa kita tanyakan, ya kan? Nah, apa kira-kira manfaatnya dengan hasil itu dengan pembelajaran kita kan gitu. Walaupun dia kelas 1 kan bisa dengan secara sederhana kan gitu. Nah, jadi itu dengan adanya media itu rupanya menambah motivasi belajar murid dan tentunya nanti meningkatkan proses belajarnya dan meningkatkan hasil belajarnya kan ujungnya gitu deh. Tapi kita intinya kita di proses kita yang perbaiki kan gitu ya. Ya, gitu. Nah mengenai apa tadi yang perilaku yang kita tekankan di tahun pelajaran 2025 ini, udah dilakukan waktu nanti sudah ada. Sudah Pak, saya Sudah. sudah penekanan diri dan Ya, motivasi positif untuk tadi dan menghindari perilaku yang dihindari. ya. Jadi itu yang ibu lakukan ya. Nah, tapi saya berharap jangan nanti setelah observasi nggak dilakukan lagi ya, tetap ini itu dibiasakan biar jadi terbudaya gitu. Nah kemudian dari hasil kerja mereka lah setelah pembelajaran tersebut, ya tentunya kan ibu sampaikan juga tujuan ya kan tujuan. Nah, ada saya lihat kan ini disampaikan juga dan dalam proses tujuan itu juga yang ibu lakukan. Jadi itu ya setelah pembelajaran ini kan akhirnya ibu lakukan apa itu refleksi asesmen dulu baru refleksi ya. Nah, bagaimana bu hasilnya dulu? Kalau berdasarkan observasi kemarin itu setelah belajar itu kan Pak, tujuan kalau belajar itu tercapai, maka saya pakai materi pengurangan. Jadi sebelumnya juga udah masuk materi pengurangan itu kayaknya minggu kedua ya Pak ya, masuk materi pengurangannya ke minggu kedua. Jadi setelah minggu kedua itu sebelumnya mereka belum dapat. Jadi waktu saya observasi pakai metode yang bervariasi itu pembelajaran variasi mereka jadi udah tercapai lah tujuan materi yang mau saya buat pada saat observasi itu. Jadi pas di akhir asesmennya udah saya nilai juga dan mereka paham semua dan bisa. Terus saya refleksikan dengan apa namanya lisan, mereka juga udah bisa menjawab dengan jangan cerita tentang apa namanya berbasis masalah gitu. Bisa. Jadi seperti itulah kita ya kan dengan adanya aplikasi itu rupanya menambah apa kita juga ya kan menambah eh, proses ya peningkatan proses dari pembelajaran yang kita lakukan. Saya harap begitu, walaupun saya nanti nggak masuk kelas lagi, ya tetap lakukan perubahan-perubahan, ya kan, sehingga anak-anak ini jadinya semangat belajar, jadi dia rindu dia datang ke sekolah kan gitu, rindu dia sama ibunya kan gitu, sama ibu gurunya. Nah, jadi itu harapan saya ke depannya kan gitu ya. Nah, itu bisa anak-anak udah bisa nulis itu. Anak sudah bisa nulis, Oh, ya. membaca itu yang sudah lancar si Egi, Ya. susila, dia kendala masih yang kalau misalnya bercampur huruf itu, tapi ada beberapa yang bisa kayak tambah-tambahan hurufnya terakhir itu Pak, Ya. itu cuma beberapa aja R kan gitu, tapi kalau yang N ini belum. Kalau si Natasha, dia karena juga yang kayak gitu Pak, jadi tapi udah bisa juga baca. Bisa, Kalau ya. cuma 3 kata, 2 kata itu tanpa ada, maksudnya kata polos itu aja bisa. Bisa kan? Bisa. Berarti udah kelas 1 ini udah bisa lah, udah aman lah ya belajar ya. Karena kan udah sedikit lagi nih kan udah mau ya kan udah mau kenaikan kelas kan gitu. Berarti kan di kelas 2 nanti nggak perlu ada penitipan apa yang perlu dikurang dari paling tinggal gitu. pelajarannya aja saya titipkan nanti Nah, maksudnya iya. biar supaya enggak, karena anak ini kan masih fase Fase mengetahui ya. Ya. Jadi kalau di kelas 2 nanti dia santai ya Ya. udah nanti takutnya lupa yang udah di kelas 1 itu, karena kan masih ini loh Pak, belajarnya kayak dibaca dia udah bisa, cuma tambahannya itu nanti kadang masih mikir-mikir sedikit, tapi kalau misalnya sama sekali nanti di kelas 2 berat gitu takutnya lupa jadi hilang gitu. Jadi itu dia ya. Dititipkan nanti sama guru kelas 2 lah nanti mana tahu ada yang perlu disampaikan kan gitu ya. Nah kemudian berarti dia udah bisa baca dan nulis udah bisa. Nah, kalau materi inti kalau
yang ibu apa itu materi ibu dituliskan itu nggak bisa tuh karena per satu itu Ada nggak bisa ya. satuan yang bisa mendikte apa Nggak, maksudnya materi. materi yang hari ini dipelajari dituliskan di buku itu bisa tuh mereka gitu. Mereka bisa Pak. Oh bisa ya. Cuman dengan kapasitas sedikit. Jadi Ah bisa ya. kayak pilihan-pilihan dari bukannya gitu Iya. paket. Iya. Paling mereka bisa satu hari dua dua JP. Iya. Paling cuma bisa menyelesaikan 3 soal. Iya, enggak maksudnya biar ada kenangan dia belajar satu hari. Orang tua yang misalnya di luar lah, apa pelajaran hari ini dia bisa ada tunjukkannya itu maksud saya. Oh, Bisa ya. Bisa. Nggak nulis apa lagi dan Ada yang gitu ya. semester 2 ini bisa Terus kan juga alhamdulillah. Dikte tidak bisa bu dikte. masih Egi Pak. Segi aja. Nah, tapi kalau yang lain kalau dikte kita cuma kayak saya buku ini ya udah bisa Pak. Oh, udah bisa. Cuman kalau menggambar itu masih belum bisa. Yang bisa iya. cuma Egi. Iya. Nah, biar kita biasakan gitu ya kan. Karena akibat digital ini sekarang banyak nggak kurang-kurang hurufnya makanya dikte itu perlu kita apakan tekankan lagi kan gitu kan. Mungkin itulah untuk kelas satu kita ini ya mudah-mudahan kalau udah bisa baca ini udah enak sebenarnya semua tinggal pemahaman dia lah kita tanamkan ya kan. Jadi itu aja lah yang perlu karena sudah ditata sudah berhasil lah sudah sesuai dengan target. Nah, perlu kita untuk ke depan apa resolusi depannya lah nah, gitu. Paling kita ya berusaha aja untuk dapat dari Amin ya kan. Nah, itulah kita tinggal sama-sama lah ini ya kan. Surat ya semalam juga udah disinggung kita lah sama-sama lalu nanti ya kan ini setelah pas hujan ini bisa juga kita bergerak udah bisa ini ya karena sekolah sekolah pun udah kan gitu. Iya. 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 Mungkin itu nanti bu diskusikan sama kawan-kawan kita ya kan supaya tetap eksis lah sekolah kita ini kan gitu ya. Nah, soalnya seperti itulah ya gitu ya. Nah, mungkin karena ibu katakan sudah semua sudah cukup saya pikir ya tindak lanjut kita ini sampai di sini ya yang penting nanti kalau ada yang ibu lihat di akun ibu mau dilengkapi ya saya minta tolong lah ya dibantu dilengkapi kan gitu kan nah, supaya jangan terkendala sampai terkendala. Mungkin itu aja bu ya terima kasih bu ya. Ya.